Hai minasan, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat untuk minasan belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 tips belajar bahasa Jepang tanpa minim puyeng. Buat minasan yang sudah belajar bahasa Jepang, pastinya pernah mengalami kesulitan saat belajar bahasa Jepang kan? Entah karena kelelahan, bosan, atau frustasi karena mengalami materi yang diajarkan begitu susah dipahami sehingga menghilangkan sebagian besar minat minasan pada bahasa Jepang. Hal ini terjadi biasanya karena cara belajar yang cenderung monoton. Duh, sayang banget kalau minasan putus belajar di tengah jalan hanya karena terkendala hal-hal seperti tadi. Oleh karena itu, Pandai Kotoba mau kasih beberapa tips belajar bahasa Jepang agar proses belajar bahasa Jepang yang lagi minasan lakukan ini berjalan dengan lebih dinamis dan menempel di otak. Apa saja nih kira-kira? Langsung saja simak video di bawah yuk. Cari metode belajar yang fun. Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas, salah satu faktor yang membuat proses belajar bahasa Jepang kita menjadi seret dan mandek adalah metode belajar yang monoton. Tidak semua orang bisa belajar dalam satu kondisi dan fase yang sama setiap waktu. Apalagi dalam belajar bahasa Jepang ya minasan. Beberapa dari minasan mungkin berpikir bahwa belajar dengan setumpuk buku panduan lebih memberikan hasil yang maksimal dalam mempelajari bahasa Jepang. Padahal nggak begitu juga loh. Justru sebisa mungkin kita harus pintar membuat kombinasi metode belajar agar perasaan jenuh tidak mudah menghinggap dan menghambat proses belajarnya minasan. Yang pertama, drill soal latihan. Kalau biasanya kita lebih dulu mempelajari pola kalimat, penjelasan materi, lalu barulah berarti soal, kali ini cobalah kebalikannya. Daripada menyiapkan dan membeli banyak buku panduan dan harus fokus ke penjelasan materi masing-masing buku, yang notabene isinya sama aja, perbanyaklah mengumpulkan soal latihan dan kerjakan masing-masing soal tersebut sambil membaca penjelasan materinya. Biasanya otak akan lebih mudah mengingat ketika kita menemukan suatu hal yang sulit, bukan? Membiasakan diri kita untuk mengerjakan soal secara berulang dan konsisten akan lebih mudah membentuk ingatan pada materi yang diajarkan. Nah, jangan lupa menyesuaikan porsi latihan soal dengan kapasitas diri kamu ya minasan. Misalnya, jika minasan adalah orang yang bisa mudah stres atau mudah jenuh, minasan bisa membatasi latihan hanya dengan mengerjakan 10 soal latihan per hari. Namun dengan catatan, latihan soal harus dilakukan secara konsisten setiap hari. Walau dalam sehari minasan hanya mengerjakan 10 soal latihan, namun karena konsisten, pasti hasilnya pun akan terasa lebih baik. Yang kedua, nonton dorama dan anime. Siapa sih yang bilang kalau belajar bahasa yang enggak lewat dari dorama dan anime? Tentu bisa dong. Belajar dengan menggunakan teknik audiovisual merupakan salah satu metode pembelajaran yang dibutuhkan dalam mempelajari bahasa asing, tak terkecuali dengan belajar bahasa Jepang. Namun, ada beberapa hal yang harus minasan perhatikan dalam memilih anime dan dorama untuk belajar bahasa Jepang. Jangan sampai minasan memilih anime dan dorama yang levelnya tidak sesuai dengan level kemampuan belajar minasan. Anime dan dorama yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Jepang, khususnya bagi tingkat beginner dan intermediate adalah anime dorama dengan genre slice of life atau bertema sehari-hari. Lebih baik lagi jika menggunakan anime atau dorama untuk anak-anak, karena penggunaan bahasa Jepang dalam anime dan dorama anak menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dicerna dan lazim digunakan sehari-hari. Anime atau dorama yang bisa kita temui di YouTube dengan level tersebut misalnya Koneko no Chi Ponpora Dai Ryoko atau Chi Sweet Adventure, Atashinchi Shimajiro, atau Doraemon. Jadi buat minasan yang baru belajar bahasa Jepang atau minasan yang masih ada di level N4 dan N5, kurang recommended loh untuk belajar dengan menggunakan anime dan dorama dengan tema tertentu seperti petualangan detektif, kedokteran, jurnalisme, atau tema khusus lainnya. Karena bahasa Jepang yang digunakan pun akan banyak menggunakan pola kalimat dengan level yang lebih tinggi, serta kosakata khusus sesuai dengan tema bidangnya. Yang ketiga, membaca dongeng. Tips belajar bahasa Jepang minim puyeng selanjutnya adalah dengan membaca dongeng. Membaca dongeng merupakan salah satu cara belajar bahasa Jepang yang fun. Salah satu aspek yang bisa kita drill dari membaca dongeng adalah hongyaku atau menerjemahkan. Ya, dimulai dari menerjemahkan teks sederhana, minasan bisa mengasah kemampuan bahasa Jepang dengan lebih baik lagi. Membiasakan diri untuk menerjemahkan teks sederhana juga bisa memacu minasan untuk mengingat kanji dan kosakata secara lebih natural tanpa perlu menghafal. Sumber belajar yang minasan cari melalui search engine adalah dongeng anak-anak. Salah satu rekomendasinya adalah dongeng dari website Dowa Doyo atau ukumusume.com.
Dari kedua website tersebut, Minasang bukan hanya bisa latihan membaca keras untuk melancarkan ingatan Minasang pada huruf hiragana, katakana, dan kanji, tapi juga bisa melatih skill cokai atau skill mendengarkan loh. Karena kedua website ini memberikan fasilitas berupa audio dongeng yang bisa Minasang akses secara cuma-cuma. Oh iya, membaca menu website dengan bahasa Jepang juga menjadi tantangan khusus bagi Minasang yang ingin mengakses website ini. Karena memang pada dasarnya website ini diperuntukkan bagi anak-anak di Jepang. Nah, bagaimana? Sudah siap mencoba? Yang keempat, mendengarkan lagu. Siapa sih pembelajaran bahasa Jepang yang nggak tahu lagu di Jepangan? Belajar bahasa Jepang lewat lagu juga nggak kalah fun loh dengan cara lainnya. Minasang mungkin bisa mendengarkan lagu-lagu pop seperti lagunya Utada Hikaru, Yoasobi, atau Hoshinogen. Tapi pernah nggak sih Minasang pusing saat membaca liriknya? Sudah berkali-kali dinyanyikan, bahkan hafal liriknya, tapi masih nggak ngerti juga dengan maksud dan penggunaan dari kosakata atau pola kalimat yang diterapkan dalam lirik lagu tersebut. Nah, pasti Minasang lupa deh bahwa sama dengan lirik lagu bahasa Indonesia, lirik lagu dalam bahasa Jepang juga menerapkan ragam bahasa puitis. Tentu saja ada kalimat yang tidak sesuai konteks atau tidak jelas subjek, objek, ataupun predikatnya. Nah, oleh karena itu, penggunaan lagu J-pop untuk belajar juga kurang direkomendasikan bagi pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar. Untuk Minasang selaku pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar, lagu-lagu anak atau nursery rhymes bisa banget dijadikan pilihan, seperti lagu Okinakuri no Ki no Shitade Inu no Omawari-san yang viral dinyanyikannya oleh artis cilik Nono-chan, atau kumpulan lagu anak berbahasa Jepang lainnya yang bisa Minasang akses bebas di YouTube. Bahasa yang sederhana, lazim digunakan sehari-hari, serta penggunaan kosakata yang mudah dipahami membuat lagu anak-anak ini cocok banget Minasang pakai sebagai salah satu cara belajar bahasa Jepang yang asik. Gak usah malu juga untuk memasukkan lagu anak-anak berbahasa Jepang ke dalam playlist musik Minasang. Yang kelima, berselancar di sosial media. Biasanya, sebagai pembelajar bahasa Jepang, kita pasti tahu minimal 1 atau 2 orang artis dari Jepang. Tidak ada juga beberapa dari kita bahkan hafal lagu YouTuber-YouTuber yang berasal dari negeri Sakura tersebut, atau bahkan hingga memfollow akun sosial media dari artis idola atau YouTuber yang disukai. Nah, jika Minasang adalah salah satu pembelajar bahasa Jepang yang rajin mengikuti akun sosial media publik figur Jepang, selamat ya, karena Minasang punya satu lagi cara belajar bahasa Jepang yang tentunya nggak membosankan. Yap, tentu saja dengan membaca unggahan tulisan dari mereka. Biasanya bahasa yang digunakan untuk unggahan di internet menggunakan ragam bahasa formal atau kasual yang lazim digunakan sehari-hari, sehingga relate banget untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran. Nah, bukan hanya unggahan dari public figurnya saja loh yang bisa kita gunakan sebagai bahan belajar, bahkan isi komentarnya pun bisa kita cari tahu maksud, arti, serta pola kalimatnya. Walaupun memang nyatanya akan banyak kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan bunpo atau pola kalimat yang seharusnya. Tapi ada satu hal nih yang perlu Minasang perhatikan pada saat menggunakan unggahan sosial media menjadi salah satu bahan pembelajaran. Seperti halnya unggahan komentar netizen Indonesia, akan sering juga kita jumpai kosakata atau kalimat yang kurang senonoh yang digunakan. Jadi harap berhati-hati ya. Minasang, agar belajar bahasa Jepang bisa sukses, selain 5 tips tadi, ada pula beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, temukan partner. Menemukan partner belajar bahasa Jepang yang sefrekuensi merupakan salah satu hal penting yang wajib Minasang perhatikan saat belajar bahasa Jepang. Partner belajar yang cocok bukan hanya bisa menambah motivasi belajar, tapi bisa memicu skill bahasa Jepang Minasang lebih cepat daripada mereka yang belajar sendirian tanpa partner. Partner belajar ini bisa jadi saudara, teman, atau bahkan pasangan hidup. Boleh jadi pacar atau suami istri. Paling bagus sih kalau Minasang punya partner belajar native speaker. Ayo ngaku siapa yang pengen punya pasangan orang Jepang. Bisa banget dong dijadikan partner belajar bahasa Jepang yang solid dan frekuensi. Lalu biasakan. Tentu pernah dengar pepatah bisa karena biasa. Nah, metode belajar bahasa memang berbeda dengan metode belajar matematika atau fisika. Membiasakan diri kita untuk menggunakan bahasa yang sedang kita pelajari adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mempelajari bahasa asing loh. Kalau Minasang bingung untuk membiasakan diri mempraktikkan bahasa Jepang yang sudah dipelajari, jangan sedih. Ada beberapa cara lain bermonolog,
seperti menulis Niki atau buku harian, menulis to-do list harian, mengulang tips yang sudah dijelaskan di atas, atau bisa juga menggunakan platform bicara dengan orang asing seperti Omegle atau Interpulse. Selanjutnya, gunakan berulang. Di Minasang harus konsisten menggunakan metode belajar yang cocok dengan Minasang setiap hari. Nggak mesti banyak hal yang Minasang lakukan loh, misalkan dengan keterbatasan waktu yang Minasang punya, Minasang hanya bisa melakukan drill soal latihan saja. Itu pun hanya 5 soal. Tidak masalah asalkan Minasang bisa konsisten menjalaninya. Pasti akan membuahkan hasil yang baik. Lalu selanjutnya, jangan memaksa ya. Memang sih ada beberapa tipikal dari orang kita yang tidak bisa melakukan apapun jika tidak dipaksa. Tapi Minasang ingat ya, segala hal yang dipaksa itu jarang hasilnya akan kurang baik. Misalnya kita memaksa diri untuk menghafal kanji sebanyak 20 kanji sehari. Memang sih pada saat itu kita akan berhasil menghafalnya, tapi yakin deh, tidak lama setelahnya hafalan yang sudah kita lakukan akan menjadi lupa, bahkan tidak berbekas di otak kita. Perhatikan juga kondisi tubuh dan jiwa kita. Apakah kita sedang kelelahan atau stres? Memosisikan diri dengan bijak dalam belajar bahasa Jepang juga sangat berpengaruh pada kesuksesan belajar. Lalu selanjutnya, mengingat tujuan belajar. Belajar tanpa adanya motivasi atau tujuan belajar cenderung membuat kita berhenti dan mudah menyerah begitu saja. Menetapkan tujuan yang logis dan rasional tentunya penting juga untuk kita perhatikan. Namun, kita juga jangan sampai menargetkan hal yang terlalu rendah, karena target yang rendah tentu akan berpengaruh pada hasil belajar yang rendah pula. Oke Minasang, bagaimana? Apakah Minasang tertarik mulai belajar bahasa Jepang dengan tips dari Pandai Kotoba di atas? Sekian video dari Pandai Kotoba ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe YouTube channel Pandai Kotoba, dan follow Instagram Pandai Kotoba. Jamatane Minasang.